Jangan pilih visa kerja Tokutegino kalau usia kalian aja masih di bawah 27 tahun dan baru lulus SMA. Jadi Wak, buat kalian yang pengen kerja di Jepang dan tinggal, saran dariku sih, kalian coba program magang. Baik itu magang IM Jepang, swasta, dan lain sebagainya Wak. Karena apa aku bilang seperti itu? Karena kalau kalian langsung pilih visa Tokutegino, di samping syaratnya lebih sulit, kalian tahu sendiri syarat utamanya itu adalah harus mempunyai dua sertifikat, yaitu sertifikat kemampuan bahasa Jepang seperti JLPT N4 ataupun JFT A2 serta SSW sesuai bidang kerja yang kalian inginkan. Sementara kalau magang nggak perlu sertifikat itu Wak. Jadi kalian hanya cukup masuk ke sebuah LPK dan belajar kira-kira 4 atau 5 bulan belajar dasar bahasa Jepang. Dan nantinya buat kalian yang ikut program magang IM Jepang, kalian akan masuk proses seleksi untuk masuk pendidikan magang IM Jepang selama lebih kurang 4 bulan, Wak. Kalau peraturannya belum diubah. Sementara untuk kalian yang program magang swasta, itu langsung wawancara perusahaan Jepang yang nantinya setelah lulus wawancara, maka akan langsung berangkat ke Jepang. Jadi dengan hal ini, maka kalian akan bisa magang 3 tahun, dan kalau kalian mau perpanjang ke program Sanggo, maka tambah 2 tahun lagi, dan masa magang kalian menjadi 5 tahun. Setelahnya itu, Wak, kalian bisa lanjut ke TG1 selama 5 tahun. Jadi total kalian selama di Jepang itu adalah 10 tahun. Nah, di 10 tahun ini, aku rasa buat kalian yang benar-benar mau belajar sambil bekerja, kalian pasti punya persiapan yang lebih matang untuk masuk ke program TG2. Dan bahkan buat kalian yang lulusan universitas minimalnya D3 ataupun S1, kalian berkesempatan untuk apply visa kalian ke visa engineer. Jadi, aku maksud di sini adalah dengan kalian punya persiapan yang lebih panjang, di samping kalian pastinya udah dapat uang dan tabungan yang cukup di selama 10 tahun itu, Wak, kalian juga punya persiapan yang benar-benar lebih baik dibanding kalian langsung ke TG selama 5 tahun dan langsung ke TG2 yang mungkin ujiannya pada saat ini banyak orang yang kesulitan untuk dapat lulus di TG2. Jadi sampai sini mudah-mudahan kalian paham dengan maksudku tadi. Jangan sampai salah paham yang akhirnya membuat kalian resah dan gak setuju dengan video ini. Dan satu hal lagi, Wak. Ingat, 10 tahun kalian di sini, kalaupun kalian nggak mau dengan cara belajar, kalian bisa mendapatkan visa yang aku bilang tadi, baik itu Tokutegenus 2, Engineer, dan bahkan permanen. Nah, khusus untuk visa permanen, Wak, kalian bisa nikah sama cewek atau cowok Jepang, atau bisa dibilang menemukan jodoh selama 10 tahun itu. Jadi menurutku, nggak ada alasan lagi buat kalian kesusahan untuk mencari visa untuk tinggal lama di Jepang. Nah, tinggal kalian pilih aja caranya gimana. Mau belajar, ya persiapkan diri kalian. Mau dengan cara satset atau cara yang simple, dengan cari jodoh tadi, nikah dengan orang Jepang, itu juga nggak masalah, Wak. Pilihan itu ada di tangan kalian. Tinggal kalian aja mau milih yang mana. Setuju atau tidak setuju dengan statementku ini, itu balik lagi sama kalian. Dan aku nggak bisa memaksakan kepada semua orang. Cuma, aku di sini hanya berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman sama kalian supaya kalian bisa menentukan sikap kalian dari sekarang. Mungkin itu aja video kali ini, Wak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.